selamat datang kembali di channel kami Maco Math Concept. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal-soal yang sudah kami prediksi bakal keluar di UTBK tahun ini. Jadi di sini sudah kami persiapkan 20 soal yang mana sudah sesuai dengan kisi-kisi yang dikeluarkan oleh LTMPT dan juga sesuai dengan aturan yang ada. Jadi di dalam 20 soal nanti ada beberapa soal yang menggunakan bahasa Inggris dan beberapa soal menggunakan bahasa Indonesia. Supaya jangan lama-lama, langsung kita mulai membahas soal nomor 1. Kita baca dulu. Nah, katanya untuk X sama dengan 3 dan X tidak sama dengan 3 dan X tidak sama dengan minus 3, hasil pengurangan oleh pecahan ini ya, pecahan ini oleh pecahan ini gitu ya. Hasil pengurangan pecahan ini oleh pecahan ini. Jadi kalau misalkan hasil pengurangan berarti tinggal kita kurangkan pecahan yang sebelah kiri oleh yang sebelah kanan. Maka nanti di sini langsung kita kurangkan 8x ya, supaya mempermudah perhitungan kita, maka sebenarnya yang bawah ini kita faktorkan saja supaya nanti ada kawan yang ini gitu ya. Berarti nanti di sini faktornya x kurang 3 dikali x tambah 3. Nah, inilah faktorisasi dari penyebut dari yang sebelah kiri. Lalu kita kurangkan oleh yang sebelah kanan, berarti 4 per X ditambah 3. Nah, untuk mengurangkan biasanya kita menyamakan penyebut. Untuk menyamakan penyebut berarti kita ambil KPK dari kedua penyebut. Berarti KPK-nya kan otomatis yang ini aja kan. Jadi yang sebelah kanan kita kalikan dengan X kurang 3. Makanya dikali dengan X kurang 3. Yang atas juga kita kali dengan X dikurang 3. Oke. Nah, berarti nanti di sini tinggal kita kurangkan. Berarti di sini karena penyebutnya sudah sama, berarti 8x ya, 8x minusnya kita kalikan, minus 4 dikali x minus 4x, minus 4 kita kalikan minus 3 ditambah 12. Oke, yang bawah tetap ya, karena penyebutnya sama, berarti x tambah 3 dikali x dikurang 3. Nah, berikutnya tinggal mengurangkan. Nah, yang atas itu kan 8x kurang 4x aja yang mau dioperasikan, dan ternyata 8x kurang 4x itu ya sama dengan 4x gitu ya. Nah, jadi tinggal kita punya 4x ditambah 12. Ada faktor 4 di situ. Coba kita keluarkan. Kita faktorisasikan 4, maka tinggal di dalam x ya, tinggal x. Ini kita keluarkan 4 jadi tambah 3. Sementara yang di bawah tetap nanti di sini x tambah 3 dikali x dikurang 3. Ternyata ada yang habis membagi. Berarti x tambah 3 habis, maka sisa yang kita punya adalah 4 per x dikurang 3. Sehingga jawaban yang benar adalah D. Oke. Nah, kita lanjut untuk soal yang nomor 2. Diketahui jika A, ini kita anggap aja operasi, sebenarnya ini operasi 22, cuman kita baca berdasarkan namanya aja ya. Berarti A bintang B hashtag C. Oke, hashtag pagar ya, pagar C. Lalu itu katanya didefinisikan A tambah B per B kurang C. Nah, katanya jika dikasih tahu persamaan seperti ini, jadi nilai P berapa? Kira-kira seperti itu. Nah, berarti dalam hal ini kita ikuti polanya. Artinya yang paling kiri itu sebagai A. Oke, berarti nanti di sini kita buat inilah sebagai A. Nah, yang ini sebagai B, yang ini sebagai C. Nah, lalu kita kita substitusi aja ke definisinya. Berarti nanti di sini bisa kita peroleh langsung saja. Kita peroleh A ya, A tambah B. Oke, A-nya 2P tambah 1 ditambah B-nya 3 per B-nya 3 dikurang C-nya jadi P. Inilah yang sama dengan 8. Pertanyaan nilai P. Selesai kan? Berarti nanti ini kita peroleh yang di atas 2P ditambah 4, kita kali silang 3 kali 8 24 minus P dikali 8 minus 8P. Oke, minus 8P kita pindah ke ruas kiri. Berarti minus 8 jadi tambahkan ke 2P jadi 10P. Ini 10P. 4-nya pindah ruas kanan ternyata jadi 20. Sehingga ini 20 ya. Nah, ternyata kalau misalkan seperti ini bentuknya, bisa kedua ruas kita bagi-bagi 10. Kita peroleh P sama dengan 2. Oke, kan jawaban yang benar adalah D. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Harga 1 meter kain sutra adalah 5 per 4. Nah, dalam hal ini kalau misalkan kita lihat ini kan langsung saja topiknya pasti sistem persamaan linier. Maka langsung saja kita buat pemisalannya. Anggap aja sutra itu S ya. Lalu kawannya satu lagi, oke, ini batik. Batik ini kita misalkan B. Oke.
Nah, jadi katanya apa? Harga 1 meter kain sutra adalah 5/4 kali harga 1 meter kain batik. Berarti langsung kita buat persamaan bahwa sutra, ya kan, itu sama dengan 5/4 kali kain batik. Nah, di sini kan supaya sederhana bisa kita kali silang aja 4-nya. Berarti kita peroleh 5B itu ternyata sama dengan 4S. Oke, itulah persamaan pertama yang kita peroleh. Nah, lalu katanya kalimat kedua, jika Sandra membeli 3 meter kain sutra, langsung saja. Berarti nanti di sini si Sandra membeli 3 meter kain sutra, berarti 3S dan 5 meter kain batik. Oke, berarti 5B ini dengan harga 700.000. Supaya jangan banyak boleh tulis ya kita anggap aja 700.000-nya kita simpan. Oke, berarti kalau misalkan ditanya selisih, kita harus tahu berapa S, berapa B masing-masing. Jadi di sini kita gunakannya sistem substitusi. Rupanya kan ada 5B yang nilainya 4S. Kita gantikan aja ke sini nilai 5B. Berarti kita peroleh 3S ditambah 5B itu jadi 4S. Inilah yang sama dengan 700. 3 tambah 4 jadi 7. 7S sama dengan 700 dan ternyata diperoleh S-nya sama dengan 100. Artinya harga 1 meter kain sutra 100.000. Kalau harga 1 meter kain sutra 100.000, pastinya kain batiknya ketika nanti kalian gantikan ke sini 100 ya. Ini B-nya 100. Sorry, S-nya 100. Ini 100 ya. Oke, 100 dibagi 5 ternyata 2. Dikali 4 80. Oke, berarti di sini 80.000. Itulah harga 1 meter kain batik. Nah, ditanya selisihnya. Selisih berarti yang paling mahal kurang yang paling murah. Berarti nanti 100 dikurang 80. Kalau 100 dikurang 80 pastinya adalah 20.000. Oke, itu ya. Oke, kita lanjut yang nomor 4 gitu ya. Coba kita lihat dulu luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah adalah berarti nanti di sini ada 2 lingkaran, tapi lingkaran ini sepusat. Lingkaran yang kecil di dalam katanya berjari-jari 6. Nah, lingkaran yang di luar ini ya kan pusatnya O. Nanti di sini berarti jari-jarinya adalah penjumlahan 6 dan 4 gitu ya. Artinya 4 jarak dari kedua lingkaran tersebut. Nah, ini dia. Nah, kalau misalkan ditanya luas daerah yang diarsir, saudara, ini kan kita ditipu-tipu soal. Artinya apa? Luas daerah yang kosong di sini ini kan sama dengan luas yang ini. Artinya kalau misalkan luas yang di bawah ini kita tutupkan ke atas, berarti sama saja dengan luas tengah lingkaran yang besar, gitu kan? Langsung saja. Berarti di sini kita buatkan luas lingkaran, arti luas arsir ya. Luas arsir itu sama dengan berarti setengah kali luas lingkaran yang besar. Luas lingkaran yang besar berarti pi R kuadrat. Dalam hal ini R yang kita ambil itu adalah 10 cm misalkan. Berarti nanti dari sini sama dengan setengah dikali pi dikali 10 kuadrat. 10 kuadrat 100 dikali setengah jadi 50. Berarti luasnya 50 pi. Maka jawaban yang benar adalah B. Nah, kita lanjut soal yang nomor 5. Kita perhatikan diagram pen berikut. Nah, coba kita lihat di sini diagram pen. Katanya apa yang merepresentasikan luas daerah yang diarsir ini gitu ya. Nah, coba kita perhatikan di sini kan ada 3 himpunan A, B dan C. Lalu ditanya apa yang merepresentasikan ini. Untuk sementara coba kita buat dulu yang paling simple. Misalkan di sini ada 2 himpunan ya. Anggap ini himpunan A, lalu ini himpunan B atau himpunan C. Kita anggap aja himpunan C. Berarti ada 2 himpunan A dengan C. Kalau seandainya yang diarsir hanya yang ini. Oke, hanya yang ini. Ini adalah ya, ini adalah anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan C. Kira-kira seperti itu. Anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B, atau daerah A yang bukan daerah B, kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat kan himpunan kita, di sini sebenarnya ada yang kita lihat yang saling beririsan. Yang beririsan itu apa? A dengan C. Cuma nanti ini nggak ikut ya. Kita anggap aja dulu yang teriris itu A dengan C. Berarti untuk awal kita tulis dulu A itu beririsan dengan C. Oke, sekarang kalau A beririsan dengan C, harusnya ini juga ikut daerah yang ini. Sementara B-nya ini kan B ya, sementara ini juga daerah B. Berarti bisa kita katakan A iris B yang bukan daerah C gitu. Daerah A dengan C yang bukan daerah B. Berarti nanti bisa kita buatkan langsung A iris B yang bukan. Artinya kita kurang dengan B. Oke, kira-kira seperti itu. Maka jawaban yang mana seperti ini adalah jawaban yang B. Oke.
Oke, kita lanjut soal nomor 6. Oke, kata soal nomor 6 ini nilai A pada gambar di bawah ini adalah, oke, berarti ini maksudnya berapa derajat. Jadi lihat, ini kan ada dua segitiga. Yang pertama kan segitiga kecil, yang kedua adalah segitiga besar. Ingat teori pada segitiga, ketika kita jumlahkan ketiga sudutnya ini pasti 80. Oke, maka dari sini nanti persamaan yang pertama bisa kita peroleh sini bahwa nanti nilai X tambah Y tambah 110 ini pasti 180. Oke, maka di sini kita peroleh nilai X tambah Y ini berarti 180 kurang 110 pastinya adalah 70. Ini yang pertama. Oke, yang diminta soalkan adalah sudut A. Oke, sekarang kita lihat dari segitiga yang besar. Segitiga yang besar kan ini sudutnya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Artinya ketika kita jumlahkan yang merah ini ketiga-tiganya pasar 80 juga. Sekarang coba kita jumlahkan. Ini kan Y tambah X, ini X tambah Y. Berarti boleh nggak saya kita tuliskan seperti ini? Nanti kita buat langsung dua kali. Ini ya, X tambah Y. Karena sini X-nya dua kali, Y-nya dua kali. Oke, baru tambahkan dengan A. Ini juga adalah 180 derajat. Dari sini tadi kita dapat X tambah Y adalah 70. Berarti langsung kita buat 2 kali 70 berarti 140 ditambahkan A sama dengan 180. Maka dapat A-nya adalah 40 derajat. Oke, maka jawabannya adalah dodol. Itu dia. Oke, kita lanjut soal nomor yang ketujuh. Kata sini sebuah kotak berisi 3 kelereng merah, 3 kelereng putih, 2 kelereng hitam. Katanya dari dalam kotak diambil 2 kelereng. Ingat, ini berurutan. Artinya berurutan ini diambil satu persatu. Oke, tapi tidak dikembalikan. Katanya sini peluang mendapatkan sebuah kelereng hitam ini pada pengambilan pertama, jelas ya. Baru katanya dan kelereng putih pada pengambilan kedua. Ini udah gampang ya. Tadi kan hitamnya ada 2. Oke, berarti yang pertama ini kan langsung kita buat sini, langsung bisa kita ganti adalah 2/5. Karena hitam ada 2, jumlah kelereng seluruhnya adalah 5. Oke, baru dikali. Ini katanya adalah ini dibuat soal ini putih pada pengambilan kedua. Putihnya ini kan tinggal, ini kita buat berapa sih? Jadi 3 ya. 3. Oke, ini diambil tadi 1, tinggal 4 lagi. Oke, maka ini nanti boleh langsung kita matikan. Ini 2 ya. Oke, maka nanti peluangnya tinggal jadi 3/10. Oke, maka jawabannya adalah entok. Itu dia. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Kita baca sama. Katanya sini 2 bilangan prima. Oke, yang lebih dari 10 ini kurang dari 20. Oke, ini dulu berarti coba kita cacah dulu bilangan primanya. Berarti ini kan mulai kita buat dari 11 ya. 11 baru 13 ya. Baru nanti ini 15 enggak ya, berarti 17 sama 19. Berarti ini hanya ini ya. Oke, ini masih. Baru katanya apa? Jika selisih kedua bilangan prima tersebut adalah 2. Oke, berarti selisihnya harus 2. Berarti yang boleh kita pasangkan kan ini sama yang ini, atau ini sama yang ini. Hanya ini yang selisihnya 2. Sekarang yang dipermasalahan katanya jumlah kedua bilangan prima tersebut. Ya tinggal kita jumlahkan aja. Kalau ini kita jumlahkan, ini kan hasilnya 24. Yang ini kita jumlahkan hasilnya 36. Berarti kan yang ini 24 sama 36. Berarti 2 benar, 4 benar. Maka jawabannya pasti adalah cantik. Oke, kita lihat nomor yang ke-9. Katanya sebuah garis G melalui titik ini katanya 2,3. Dan ingat, ini tegak lurus ya. Oke, ini katanya tegak lurus dengan garis ini kan X kurang 4Y sama dengan 10. Kata soal di antara titik di bawah ini yang mana dilalui oleh garis G. Oke, jadi dari sini langsung kita buat. Oke, berarti ingat kalau dia tegak lurus pasti kasih tegak lurus kan. Berarti nanti ini kita buat M1 kali M2 ini kan harus sama dengan min 1. Dalam hal ini M1 ini kita anggap aja MG. Oke, maka di sini kita bantu berarti gradien garis G kali M2. Ingat, ini kalau ada persamaan seperti ini kan rumusnya adalah minus koefisien X dibagi koefisien Y. Oke, berarti bisa kita buat ini minus 1 per minus 4 ya. Oke, ini sama dengan minus 1. Maka dari sini kita buat ini kan seperempat. Maka dapat sini nanti gradien garis G adalah jadi minus 4. Ini nanti harus kita cari. Oke, sekarang ingat katanya kan yang manakah di bawah. Berarti kan kita tinggal hubungkan titik ini dengan yang ini. Ya, masih nanti kita cari gradiennya harus sama dengan minus 4. Oke, sekarang ingat kita coba dulu nomor 1. Oke, masih ingat apa rumus gradien kan? Gradien garis G di sini adalah delta Y, kita kurangkan aja 15. Oke, ini kita buat 15 dikurang 3 ya per. Ini kita buat dari minus 1 dikurangkan dengan 2. Oke, coba kita kurangkan.
Ini kan 12 ya. Oke, 12 dibagi ini minus 3, ini sama dengan minus 4 ya. Oke, maka nomor 1 benar. Berarti kalau nomor 1 benar, otomatis nomor 3 benar. Tinggal kita cek nomor 4. Oke, sekarang kita lihat di sini gradien garis G. Berarti MG sama dengan langsung ya, berarti Y2 kurangi 1, kurangkan. Berarti sini kita langsung buat 4 kurang 3 per ini 4 kurang 2. Oke, di sini kita buat ini 1, di sini 2. Oke, berarti ini bukan minus 4. Berarti nomor yang ini salah ya. Oke, sekarang tinggal kita cek nomor yang kedua. Oke, dari sini kita cari lagi gradien garis G. Kurangkan lagi delta Y, berarti 3 kurang 7. Oke, 7 kurang 3 dibagi ini 1 kurang 2. Ini 4 dibagi min 1, ternyata ini juga minus 4. Oke, maka nomor 2 juga benar. Berarti jawabannya adalah 1, 2, 3. Jawabannya pasti adalah ayam. Itu dia. Oke, nomor yang ke 10 ya. Katanya jika fx adalah suatu fungsi yang memenuhi sedemikian sehingga, katanya dibuat ini fx tambah f min x sama dengan 4. Oke, katanya yang manakah di bawah ini? Oke, yang mungkin ya. Oke, yang menjadi fungsi daripada fx. Oke, jadi ingat ya, berarti tujuan kita cari fx tambah f min x harus sama dengan 4. Oke, sekarang coba kita mulai yang pertama dulu. Oke, yang pertama dulu kita buat di sini. Berarti ini dulu. Berarti ini kita anggap jadi fx. Berarti tetap ya. Maka sini kita buat 3x tambah 2. Oke, tambah f minus x, berarti ganti x dengan minus x, maka sini kan jadi minus 3x ya, ditambah 2. Oke, ini kan tewas. Oke, ini sama dengan 4, berarti nomor 1 itu bisa ya. Oke, maka kalau nomor 1 benar, oke, otomatis nomor 3 benar. Tinggal kita cek nomor 4. Oke, sekarang nomor 4 coba kita uji. Ini kita anggap jadi fx, berarti tetap ya, x pangkat 2 ditambah 2. Sekarang kita masukkan f min x. Sekarang kita buat minus x di pangkat 2. Ini ternyata tetap x pangkat 2, ini tambah 2. Maka nanti kita hasilkan adalah 2x kuadrat tambah 4. Berarti ini salah ya. Oke, maka nomor 4 salah, harus kita cek kembali nomor 2. Oke, sekarang kita cek nomor 2. Ini fx-nya tetap, berarti kita buat x tambah 1 per x tambah 2. Oke, sekarang ganti f min x, artinya setiap x gantikan dengan minus x. Oke, kita tambahkan sini, tambahkan sini, nanti jadi minus x tambah 1 per minus x ya, ini tambah 2. Ternyata ini sama ini tewas, yang ini sama ini tewas, tinggal 2 tambah 2, ini juga hasilnya sama dengan 4. Maka nomor 2 juga benar. Berarti yang benar adalah 1, 2, 3. Jawabannya adalah ayam. Itu dia. Oke, kita lanjut yang nomor 11 gitu ya. Nah, coba kita lihat di sini ada gambar ya, ada gambar lalu ada garis. Nah, di sini dikasih tahu titik x, y, lalu di sini p, q. Nah, katanya kuantitas p itu adalah y per x ya, y per x, lalu kuantitas q per p. Oke, q per p. Pertanyaan mana yang lebih besar atau sama atau seperti apa? Atau bisa nggak kita tentukan? Kira-kira gitu. Nah, coba kita perhatikan. Kalau misalkan bentuknya seperti ini, kita harus lari ke gradien. Cuman dalam hal ini gradien yang kita gunakan pastinya hubungannya ke sudut. Coba kita lihat. Kalau seandainya kita gambarkan garis yang melalui 0 dan titik ini, berarti nanti kita buat garis bentuknya seperti ini ke atas gitu ya. Anggaplah ini L1, garis yang pertama. Dan dia pasti membentuk sudut terhadap sumbu X. Nah, kita anggap sudut yang dibentuk itu adalah alfa, sebesar alfa. Lalu kalau seandainya kita gambarkan lagi garis yang melalui 0, lalu melalui titik ini ya. Sorry, ini agak miring ya. Oke, kita buat garis yang melalui titik ini. Oke, nggak apa-apa, nggak bengkok. Oke, nah di sini kita anggap L2. Nah, dia juga pasti membentuk satu sudut terhadap sumbu X. Nah, kita anggap ini sudutnya. Dan kita anggap namanya beta, kira-kira seperti itu. Kita lihat alfa dan beta itu sama-sama di kuadran pertama, artinya nilainya pasti selalu positif ya. Nilai trigonometrinya gitu ya, pasti selalu positif. Nah, coba kita lihat, kalau berdasarkan gambar tersebut, maka pasti bisa kita tentukan bahwa si alfa pasti lebih besar daripada beta. Ya. Nah, supaya larinya ke gradien, kita harus mentangenkan ya, mentangenkan ruas kiri dan ruas kanan. Dan ketika kita tangenkan pun,
pasti tidak merubah nilai ya, tidak merubah tanda pertidaksamaan karena dikurang 1. Nah, tanggen itu kan hubungannya ke gradien ya. Gradien itu kalau misalkan di L1 pastinya Y per X itu gradiennya. Berarti bisa langsung kita tuliskan Y per X, sementara yang sebelah kanan Q per P. Oke, di sini Q per P. Nah, tandanya nggak berubah, langsung kelihatan. Berarti Y per X lebih besar dari Q per P. Berarti kuantitas P lebih besar dari kuantitas Q. Maka jawabannya adalah A. Nah, kita lanjut yang nomor 12. Diketahui A, B, C, D, E adalah bilangan bulat. Ingat ya, kita ceritanya di bilangan bulat positif yang kurang dari 6. Nah, kalau misalkan bilangan bulat positif yang kurang dari 6, itu memang ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Katanya dengan ketentuan seperti ini ya. A besar B besar C besar D besar E. Berarti sebenarnya dalam hal ini bisa langsung kita tentukan siapa A sampai E masing-masing angkanya. Yang paling besar A ya pasti 5. Ini 5, ini 4, ini 3, 2, 1. Nggak ada yang lain. Kan gitu. Nah, langsung ketemu. Ini C-nya pasti 3 ya. Ini 3. Nah, di sini A tambah E per 2. A tambah E per 2 sebenarnya sama aja dengan median karena datanya simetris gitu ya. Berarti kan A-nya 5, E-nya 1, 6. Jumlahkan ya, bagi 2, 3. Berarti sama. Ini juga 3. Artinya kuantitas P sama dengan kuantitas Q. Maka jawaban yang benar adalah C. Nah, kita lanjut yang nomor 13. Rata-rata dan median dari 4 bilangan asli. Ingat ya, kita cerita di bilangan asli. Tidak lebih dari 10, artinya bilangan asli yang kita pakai bakalan tidak lebih dari 10. Nah, katanya 7. Berarti rata-ratanya 7, mediannya juga 7. Andaikan kita punya 4 bilangan asli. Misalkan bilangan asli tersebut A, B, C, D. Oke, inilah keempat bilangan tersebut. Nah, kalau misalkan dirata-ratakan, artinya kita tambahkan. Nah, bagi 4, inilah yang bakal sama dengan 7 gitu ya, 7. Oke, 4 yang di bawah nanti kita anggap kali ke sini. Jadi 28 nantinya ya. Berarti ini sama dengan 28. Berarti nggak ada masalah. Sudah? Nah, lalu katanya mediannya juga 7. Median itu kan data tengah, nilai tengah. Berarti ini rata-ratanya harus 7. Artinya B tambah C itu sama dengan 7. Ya, B tambah C per 2 ya. B tambah C per 2 ini harus 7. Artinya B tambah C pastinya 14. Nah, kalau seandainya ini 14, berarti kan kita punya di sini tinggal A ditambah D. A ditambah D berarti 28 dikurang 14 ya, tinggal 14. Berarti A ditambah D itu sama dengan 14. Nah, berarti tinggal kita tentukan berapa nilai A dan D gitu ya. Nah, ada beberapa kemungkinan, tapi angka-angka kita harus yang paling besar itu 10 ya. Berarti nanti di sini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, A tambah D itu pastinya 10 ya, 10 ditambah 4. Oke, itu yang pertama ya. Yang penting bilangan paling besar itu 10. Nah, yang kedua, ini 9 ditambah 5 gitu ya. Yang penting jumlahnya 14. Nah, yang lain 8 ditambah 6 gitu ya. Lalu yang terakhir ya 7 ditambah 7, artinya dijumlahkan 14 semua. Jadi kalau misalkan katanya yang kuantitas P ini hasil kali bilangan terkecil dan terbesar. Nah, bilangan terkecil dan terbesar kan nggak tahu kita siapa. Yang penting di sini ada 4 kemungkinan. Berarti kalau seandainya kedua bilangan ini kita kalikan, nah di sini kan kita peroleh hanya masih 40. Dan ternyata di sini 45. Nah, di sini 48 gitu ya. Nah, di sini 49. Nah, sementara kuantitas Q-nya 50. Nilai yang manapun kita ambil di antara keempat ini tak pernah lebih besar dari 50 atau selalu lebih kecil dari 50. Berarti kesimpulannya kuantitas P lebih kecil lebih kecil dari kuantitas Q. Maka jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut yang nomor 14. Kita baca dulu sama-sama. Mr. Prip dapat menuntaskan sebuah pekerjaan dalam waktu 4 hari. Lalu katanya Mr. Amos dapat menuntaskan pekerjaan yang sama selama 6 hari. Sementara kalau mereka berdua bekerja bersama-sama, itu mereka dapat menuntaskan dalam waktu X hari. Nah, kuantitas P itu X. Jadi Q itu 2,5. Jadi kerjaan kita hanya menentukan berapa nilai X ya. Nah, coba kita lihat. Untuk mendapatkan nilai X itu kan bisa kita gunakan dengan T total gitu ya, T resultan. Berarti 1 per T resultan. Nah, sementara T resultan itu tadi X, langsung saja jadi 1 per X itu sama dengan gitu ya. Itu kalau misalkan dia bekerja bersama-sama caranya seperti ini. Untuk yang Mr. Prip tadi 1 per 4.
Oke, karena 4 hari ditambah yang Mr. Amos berarti 1/6. Oke, kira-kira seperti ini caranya jika kedua orang bekerja bersama-sama. Nah, tinggal mengoperasikan. Berarti nanti di sini 1/X itu sama dengan, gampang tinggal kali silang aja ya. Berarti 6 ditambah 4 jadi 10. Nah, bawahnya kalikan penyebut jadi 24. Nah, berarti dari sini kita peroleh nilai X itu sama dengan, kita balikkan aja ya. Berarti 24/10. Nah, 24/10 itulah yang 2,4. Nah, itulah nilai X. Atau inilah sebagai kuantitas P. Kira-kira seperti itu. Kuantitas P 2,4. Kuantitas Q-nya 2,5. Berarti P lebih besar dari Q. Maka jawaban yang benar adalah A. Oke. Sorry. P-nya lebih kecil ya, 2,4 ya, 2,4. Oke, P-nya 2,4, Q-nya 25, berarti Q-nya yang lebih besar. Maka jawabannya harusnya di sini adalah B. Oke, agak silap, tidak masalah, yang penting jawabannya benar. Nah, kita lanjut yang nomor 15. Nah, di sini kita dikasih tahu ada diagram batang ya. Artinya diagram batang ini menggambarkan penjualan suatu perusahaan di 5 tahun terakhir berturut-turut gitu ya, 5 tahun berturut-turut. Mulai dari tahun 89 sampai 93. Nah, coba kita lihat. Katanya kuantitas P itu adalah persentase kenaikan. Nah, kenaikan penjualan dari tahun 89 sampai 91 ya, persen kenaikan. Berarti kita cari satu-satu aja. Nah, di sini berarti si P atau kuantitas P atau persen kenaikannya. Nah, awalnya di tahun 89 penjualannya kan 1000 ya. Nah, tahun 91 penjualannya 3000. Berarti naik berapa 1000 dari 3000 ke 1000 ya, 1000 ke 3000 gitu ya, naik berapa? Berarti naik 2000, langsung aja ya. Berarti 2000 per, nah pembandingnya kan 1000 ya. Artinya 3000 terhadap 1000. Nah, naiknya 3000 terhadap 1000 berarti per 1000 gitu ya, dikali 100%. Nah, di sini langsung coret 3 nolnya, berarti nanti 2 kali 100 kita peroleh 200%. Itulah sebagai kuantitas P. Nah, untuk kuantitas Q katanya persentase fall in, artinya rugi ya. Penurunan. Penurunan persentase penjualan dari 91 tahun 91 sampai 93 gitu ya. Nah, penurunan itu sebagai kuantitas Q. Berarti sama dengan awalnya 91 tahun 91 itu ada 3000 penjualan, lalu turun di tahun 93 menjadi 1000 ya. Berarti dari 3000 ke 1000 tetap memang turunnya tetap 2000 ya. 2000, tapi pembandingnya pada tahun 91. Artinya tahun 93 dari tahun 91, kira-kira gitu. Berarti pembandingnya 3000 ya. Berarti di bawah di sini 3000 dikali 100% sama dengan berarti 2/3 ya. 2/3 dikali 100 berarti itu hasilnya adalah 66,67%. Langsung kelihatan ya, P-nya lebih besar dari Q, maka jawaban yang benar adalah A. Oke, kita lanjut nomor 16. Katanya gambar di bawah ini menunjukkan ini katanya bukan skala yang sebenarnya. Oke, dikasih tahu sini panjang JL sama dengan KM. Oke, katanya kuantitas P itu adalah panjang JK, kuantitas Q adalah panjang LM. Oke, sekarang katanya disuruh kita bandingkan panjang JK dengan LM. Oke, sekarang gini, biar lebih gampang ini asumsinya. Anggaplah sekarang ini jadi JL. Nah, ini JL ya. Ini kita buat misalnya KM. Oke, KM ya. Jadi artinya kalau pertama ini kan JL, ini KM. Oke, sekarang katanya kan coba kita geser kemari. Nah, jadi ini sekarang panjang JK, ini panjang KM. Karena awalnya ini sama, berarti kalau kita geser udah pasti sisa ini kemari dan ini kemari bersama. Nah, mau kita geser kemari pun nanti berarti jarak ini ke sini pas sama yang ini. Artinya panjang JK ini pas sama dengan KM. Karena JL itu Oke, artinya ini panjang JK ini sama dengan pas LM. Karena awalnya tadi kan panjang JL sama dengan KM. Maka ini dapat kita pastikan ini jawabannya adalah cantik. Itu dia ya. Oke. Coba kita lanjut nomor yang ke-17. Katanya perhatikan gambar di bawah. Oke, ini ada sebuah lingkaran berpusat di titik O. Baru ada segitiga ini OBC, karena di sini 60, ini 30. Ini bisa kita tambah ya. Pastinya adalah siku-siku ya. Oke, baru katanya berapakah panjang AB yang diminta soal yang ini.
Oke, berarti yang pertama katanya titik B adalah titik tengah OA. Oke. B adalah titik tengah OA. Berarti ingat, OA ini kan panjang jari-jari. Oke, andai kan tadi dapat berapa jari-jarinya, berarti ini bisa langsung kita bagi dua. Masalahnya jari-jarinya sudah belum tahu berapa. Maka pernyataan satu saja ini nggak bisa ya. Karena walaupun tahu kita panjang ini sama, karena nggak tahu kita berapa nilai OA ini, belum bisa kita pastikan. Sekarang nomor yang kedua, berarti ini kita anggap dulu hilang ya, ini belum sama. Berarti sekarang katanya luas lingkaran adalah 64 V. Seperti yang kita ketahui kan luas lingkaran itu adalah pi r pangkat 2. Maka dari pernyataan 2 ini aja, kita buat pernyataan 2 ini aja, berarti bisa kita simpulkanlah jari-jarinya 8. Berarti ini sekarang 8. Atau sana juga 8. Sekarang lihat, ini ada pembantu 60, 30, 90. Ingat kembali waktu di kelas 10, kalau nanti perbandingan segitiga siku-siku seperti ini pastinya 1, ini 2, yang ini akar 3. Itu dia perbandingannya. Jadi ingat, kalau ini misalnya 1, karena tadi ingat ini 1 ya, maka kalau yang ini 8, berarti 8, maka ini pastikan adalah 4. Karena ini juga jari-jari panjangnya 8, maka juga pasti 4. Artinya dengan pernyataan kedua saja ini bisa kita jawab berapa panjang AB. Maka jawabannya adalah bola ya, artinya 2 saja cukup, 1 tidak. Kita lanjut nomor yang ke-18. Katanya jika ini J dan K adalah bilangan bulat positif, dan katanya J kali K adalah 12. Katanya berapakah nilai dari K? Sekarang kita buat pernyataan 1. Katanya J per 6 adalah sebuah bilangan bulat. Adalah sebuah bilangan bulat. Sekarang kita mulai. J per 6 adalah sebuah bilangan bulat. Sementara tadi J dan K adalah bilangan bulat positif. Maka ini kemungkinan pertama kalau dia kelipatan 6 pasti adalah 6 ya. J-nya 6, otomatis ini adalah 2. Ini pasangan pertama karena J kali K. Ini kita buat depan J ya. Ini saya tandai J-nya. Atau kemungkinan kedua adalah 12 kali 1. Ini artinya J-nya adalah 12, K-nya 1. Berarti ini J. Yang diminta soal kan nilai K. Berarti dari sini kan nilai K-nya 2, nilai K-nya 1. Berarti ini belum bisa kita pastikan. Karena katanya berapakah nilai K. Ingat, berarti nilai K itu harus tunggal. Artinya pernyataan pertama saja ini masih gagal. Itu dia. Sekarang yang kedua. Katanya K dibagi 2 adalah sebuah bilangan bulat. Nah ini ingat tadi kan K, J dan K itu bilang positif. Berarti ingat, berarti ini kemungkinan pertama, berarti K-nya adalah kelipatan 2. Berarti kalau kita buat di pasangan pertama adalah ini 6, 2. Ini yang pertama, 6, 2 kan ini ya. Artinya J-nya 6, K-nya 2. Atau ini bisa kita buat 3, 4. Berarti J-nya 3, K-nya 4. Atau ini bisa kita ganti adalah 6, 2. Terbalik. 26 ya. 26. Berarti ini J-nya 2, K-nya 6. Atau nanti ini kita buat adalah 1, ini 12. Berarti dari sini bisa kita pastikan nilai K-nya adalah 2, bisa 4, bisa 6, bisa 12. Artinya juga nilai K-nya nggak tunggal. Maka pernyataan kedua saja ini gagal. Sekarang bagaimana kalau kita gabungkan pernyataan 1 dan 2? Coba kita ambil irisannya. Ternyata dari sini kan dapat irisan yang ini aja. Berarti 62, 62. Berarti K-nya bisa kita simpulkan adalah 2, J-nya 6. Artinya dengan pernyataan 1 dan 2 digabungkan sekaligus bisa kita peroleh berapa nilai K. Maka jawabannya adalah cantik. Itu dia. Kita lanjut soal nomor 19. Katanya perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada gambarnya ya. Yang ditanya soal berapakah nilai X tambah Y. Sekarang kita putuskan apakah pernyataan 1 atau 2 cukup untuk menjawab soal seperti ini. Sekarang kita mulai dari pernyataan 1. Katanya CD ini tegak lurus dengan AE. Sekarang kalau CD tegak lurus dengan AE, berarti ini bisa kita simpulkan CD berarti ini siku-siku. Ini siku-siku. Karena siku-siku ini pasti 20. Itu dia. Jadi ingat yang diminta soal kan X tambah Y. Jadi ingat untuk menjawab X tambah Y ini berarti kan harus tahu kita berapa sudut yang ini. Kalau misalnya tahu kita sudut E di sini, udah bisa kita pastikan. Jadi untuk mencari tahu yang ini harus dapat yang ini. Itu dia. Jadi intinya harus dapat yang ini baru bisa kita jawab X tambah Y.
Oke, jadi dari pernyataan satu aja ini nggak cukup, nggak bisa kita tentukan berapa ini X tambah Y. Itu dia. Sekarang yang kedua, oke, berarti yang kedua kita hapus lagi dulu pernyataan yang pertama tadi ya. Oke, sekarang yang kedua katanya ACE segitiga sama kaki dengan CA sama dengan CE. Oke, berarti CA ini katanya sama dengan CE. Jadi ingat, kalau CA sama dengan CE berarti sudut yang ini sama dengan yang ini. Oke, maka ingat kalau di sini misalnya 70, otomatis ini juga 70. Oke, ini 70 ya. Oke, berarti kalau ini 70, ini 70 berarti kita lihat segitiga ACE. Oke, maka ini otomatis tinggal 40. Oke, sekarang kalau dapat yang di atas 40, coba kita lihat segitiga A, B, C. Oke, berarti nanti kita simpulkan bahwa 70 tambah X, oke, 70 tambah Y tambah X tambah 40 dapat. Oke, maka dari sini bisa kita simpulkan langsung bahwa nanti dari pernyataan 2 saja bisa kita buat berarti 70 tambahkan dengan 40 tambah X tambah Y ini kan sama dengan 180. Berarti di sini kita buat X tambah Y sama dengan 70. Artinya dengan pernyataan kedua saja berarti bisa kita cari berapa ini X tambah Y. Oke, maka pernyataan 2 saja. Oke, maka ini jawabannya adalah bola. Itu dia. Oke, kita lanjut nomor yang 20 atau nomor yang terakhir. Oke, katanya dari gambar di atas. Oke, katanya ini jika hasil kali. Oke, ini jika hasil kali angka pada baris R. Oke, ini pada baris R katanya sama dengan, oke, ini sama dengan penjumlahan dari angka, oke, ini pada kolom C. Jadi maksudnya hasil kali angka pada baris R ini sama dengan penjumlahan angka pada kolom C. Oke, maka dari sini biar sederhana kita simpulkan dulu apa permasalahannya. Berarti ini kan kita buat bisa jadi 2 kali X ya. Oke, kali 3 ini sama dengan penjumlahannya, berarti kita buat ini 9 tambah X tambahkan dengan Y. Maka di sini bisa kita simpulkan 6X sama dengan, ini kita buat 9 tambah X tambah Y. Oke, seberang sana. Maka ini kita buat jadi 5X ya. Oke, 5X nanti kurangkan dengan Y sama dengan 9. Artinya ini dapat satu persamaan. Oke, katanya diminta soal berapakah nilai X. Artinya kalau muncul satu persamaan satu lagi, udah bisa kita jawab. Sekarang kita cek. Ini katanya X tambah Y 15. Coba kita eliminasi dengan ini. Pasti dapat nanti persamaannya. Maka pernyataan satu aja cukup. Yang ini bisa kita cari berapa Y-nya. Oke, langsung Y sama dengan 11. Tinggal kita masukkan kemarin, udah pasti dapat nilai X. Oke, maka pernyataan 2 juga cukup. Artinya 1 cukup, 2 cukup. Maka jawabannya adalah dodol. Itu dia. Oke, demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik kami untuk menghadapi UTBK pada tahun ini. Namun, kalau ada yang kurang paham, kita boleh berdiskusi di kolom komentar di bawah. Oke, nantikan video kami terusnya. Bye-bye.